Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Herul. Saya guru produktif PJKT di SMKN 1 Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan mengambil materi pengalamatan jaringan dan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kehadiran peserta didik ya. Dimulai dari Abjad A. Abdul Ziad. Hadir. Aris. Hadir, Pak. Arisa Putra. Hadir, Pak. Tia Rahayu acungkan tangan. Hadir, Pak. Dina Ananda Putri. Hadir, Pak. Baik anak-anak, selanjutnya setelah Bapak cek kehadiran, kita baca doa dulu, dipimpin oleh satu orang. Silakan baca doa dipimpin oleh ketua murid yang bernama Aris. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu. Berbaca doa dalam hati, dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anak, di jam pertama di SMKN 1 Pagelaran itu kita ada matrikulasi dasar P5. Coba yang pertama itu kita harus menghafal surat An-Nahl. Yang kedua harus menghafal perkalian. Yang ketiga kita harus menghafal bahasa Inggris. Baik, kita mulai dulu dari surat An-Naba dulu. Saya akan cek, tapi tidak dicek semuanya. Saya akan cek salah seorang saja. Tekniknya adalah sambung ayat. Bisa dipahami? Ya, bisa. Siapa di sini yang bisa sambung ayat? Bapak coba bacakan. Silakan ayat selanjutnya nanti acungkan tangan ya. Tahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saya'lamun. Saya bisa, Pak. Oke, silakan. Summa kalla saya'lamun.
Ya, sangat betul sekali. Ayat setelah kalla saya'lamun yaitu tsumma kalla saya'lamun. Tolong ditingkatkan lagi hafalannya supaya hafal surat An-Naba 40 ayat semuanya. Oke, selanjutnya kita cek penghafalan tentang perkalian. Ya. Dalam hal ini Bapak akan cek di antara kalian semua dari 10 orang, nanti Bapak cek perkalian 7. Mulai dari 7 kali 9. Siapa yang tahu? Siapa yang 3? Jawabannya betul. Siapa yang tahu 7 dikali 12? Siapa? 84. Betul. Selanjutnya kita ke P5 matrikulasi bahasa Inggris. Nah, kita mulai satu-satu, dimulai dari sini. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, lalu nanti jawab bahasa Inggrisnya apa. Menulis, berbicara, mendengarkan, menggambar, menjawab, bertanya, mengajar, membaca. Oke. Setelah program matrikulasi dasar, silakan. Sudah lihat grup WhatsApp ya? Nah, silakan duduk sesuai kelompok yang telah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp konsentrasi keahlian mata pelajaran teknik komputer dan jaringan. Semalam Bapak sudah kirim. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Saya buka dulu ini modulnya tentang pengalamatan jaringan komputer. Ini sudah. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ada 4 ya. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok serta didik mampu mengklasifikasikan pengalamatan IP dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, setelah berdiskusi, ya coba lihat di sana sambil dilihat.
Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menentukan cara pengalamatan IP pada jaringan komputer dengan percaya diri dan tanggung jawab. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu melakukan konfigurasi pengalamatan IP pada jaringan komputer dengan percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya, setelah berdiskusi, ini yang keempatnya, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi pengalamatan IP pada jaringan komputer dengan percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu memahami perancangan pengalamatan jaringan. Dalam hal ini adalah IP address dan subnetting sebagai bahan network fundamental. Jadi kalau kita belajar jaringan, fundamental dasar setelah belajar tentang pengenalan alat dan topologi, yaitu kita harus paham mengenai pengalamatan jaringan. Dalam hal ini IP address dan subnetting. Silakan perwakilan kelompok ambil LKPD yang ada di depan. Buka file bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Silakan dibuka bahan ajar yang telah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Lalu LKPD itu nanti perwakilan kelompoknya ambil satu orang ke depan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kelompok 1. Silakan ambil LKPD. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan LKPD-nya dibuka. Silakan LKPD-nya dibuka. Selanjutnya ada 2 buah pertanyaan. Tolong perhatikan ke depan, ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama itu ada gambar 2 buah komputer dengan sebuah angka apa itu? 192, 168, 1.1 dengan 192, 168, 1.2. Nah, pertanyaannya bisa ping nggak ya? Gitu ya. Bisa connect nggak ya? Satu jaringan nggak? Kayak gitu. Silakan dijawab. Bapak pengen tahu siapa di antara kalian ada yang bisa menjawab tentang soal nomor 1. Bisa ping nggak ya? Bisa connect nggak ya? Kayak gitu. Bisa Pak, karena satu jaringan. Oke, bisa karena satu. Selanjutnya, coba lihat ke depan. Ini pertanyaan kedua berkaitan dengan subnetting. Saya akan setting lab komputer dengan jumlah 8 komputer. Yang menjadi pertanyaannya, prefix mana yang mungkin digunakan atau slash berapa. Nah, perlu diketahui di mikrotik itu pakai slash atau prefix.
Kalau di Windows, di Cisco itu pakai subnet mas kayak gitu. Nah, untuk setting prefix yang benar, saya butuh nih 8 klien atau 8 host. Berapa? Kayak gitu. Nah, berapa prefix yang mungkin digunakan slash berapa ketika setting IP? Siapa? 129. Oke, betul. Jumlah IP-nya untuk slash 29 ini adalah 8. Ya, kalau slash 28, nah itu 16. Kayak gitu. Selanjutnya, di pertemuan sebelumnya, coba di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Nah, kita belajar topologi jaringan. Topologi jaringan itu ada apa aja? Nah, ada topologi topologi ring, topologi bus, mesh, dan lain-lain. Topologi itu apa? Coba rancangan. Nah, rancangan dari sebuah jaringan. Nah, selanjutnya ini ada sebuah video tentang IP address dan subnetting. Bawa handphone semuanya? Silakan dibuka, cari channel YouTube saya, Herul Pakni. Nanti dilihat ada materi tentang IP address dan subnetting. Nah, silakan dibuka ya linknya video tersebut kayak gitu. Nah, video ini adalah video buatan saya sendiri di 2 tahun ke belakang. Jadi kalian kalau tidak paham tentang IP address dan subnetting, boleh ditanyakan ke saya langsung atau berkomentar di kolom komentar yang ada di YouTube-nya. Setelah di searching link YouTube yang ada di sini, silakan cari sumber literatur lain yang menjelaskan tentang IP address dan subnetting ini, gitu ya. Silakan dicari literatur lain tentang IP address dan subnetting selain dari link YouTube yang sudah Bapak bikin. Silakan mau berbasis website atau video tutorial yang lain, boleh silakan cari sumber lain. Selanjutnya silakan LKPD-nya dibuka lalu kerjakan sesuai dengan petunjuk yang tertera di sana. Di sini saya coba buka dulu tentang LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang kalian pegang. Nah, di sini ada pengalamatan jaringan subnetting IP. Nama kelompoknya diisi, namanya kelompok apa, anggotanya siapa saja. Nah, lalu elemen capaian pembelajarannya adalah mengisi nanti tabel VLSM.
Nah, di bawahnya ada orientasi masalah. Memperhatikan dari dua masalah. Yang pertama itu studi kasus 1, yang kedua studi kasus 2. Bisa dilihat nanti tolong dirumuskan dengan kelompoknya masing-masing. Kasus 1 dirumuskan bisa connect atau tidaknya. Kasus 2 kenapa nggak connect? Bisa dirumuskan terus diisi. Nah, ini juga diisi, melakukan studi literatur analisis studi kasus, ini diisi. Semuanya kolom-kolom yang ada di sini nanti diisi. Nah, terakhir ada soal subnetting tentang PLSM. Tolong diisi semuanya nanti setelah selesai. Nah, yang harus dikerjakan kelompok itu ada 3 ya. Yang pertama diskusikan, terus presentasikan, lalu bikin kesimpulan. Apa yang didiskusikan? Yaitu LKPD. Apa yang dipresentasikan? LKPD juga. Terus silakan disimpulkan tentang LKPD. Nah, gitu. Diisi LKPD-nya. Silakan LKPD-nya diisi. Diskusikan dengan kelompoknya. Nanti kita boleh sambil cari literatur yang ada di internet. Boleh sambil cari literatur lain. Diisi sintaks yang ada di sana, sesuaikan dengan sintaks yang ada di sana. Kasusnya yang ada di orientasi masalah. Kasus 2 Ya, beda jaringan, dalam hal ini beda alamat IP. Gitu. Kalau yang ini kan networknya itu satu, kelas C juga sama, cuman di ini networknya 1. Yang sebelah sini networknya 2. Alamat 1 dengan alamat 2 itu tidak bisa ping. Logikanya ya anak kelas TKJ 4 tidak bisa disatukan dengan anak kelas TKJ 3. Harus satu kelas, satu jaringan. IP jaringannya seperti kelas, pakai kelas, Ya, kelas. jaringan kelasnya sama. Isi nol dan tulis. Jumlahnya jam. Yang ini gimana caranya sana? Nah, untuk tabel yang itu silakan cari literatur di internet, kan itu sintaksnya cari literatur di internet. Diisi nanti subnet masknya berapa, broadcastnya berapa, prefixnya berapa, itu diisi. Slash 24 sama subnet masknya slash 24. Blok 1 jumlah IP, jumlah subnet. HW tulis ya.
Iya tah, mau ngebanding aja tah. Iya, nanti presentasi. Hah? Jadi yuk jadi presentasi. Kemana we? Dulu iya apa sih? Lagi dulu iya. Kan piala SM tuh, nu gampang. Iya. Ya. Ambil. Selanjutnya, silakan perwakilan kelompok atau semuanya presentasi ke depan tentang LKPD yang sudah diisi. Silakan dipresentasikan ke depan. Oke. Selanjutnya silakan presentasi ke depan. Bapak akan spin dulu biar adil. Oke. Kelompok yang pertama untuk presentasi adalah kelompok, kita lihat dulu. Kelompok. Nah, oke, silakan presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama itu adalah masih bisa living, masih bisa connect karena masih dalam satu jaringan. Kalau beda jaringan, otomatis tidak akan bisa terkoneksi. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan? Tadi kasus pertama itu connect katanya. Ya, betul connect kan? Kenapa connect? Nah, karena satu jaringan. Sedangkan yang kasus yang kedua itu tidak connect. Kenapa? Karena berbeda jaringan. Nah, berbeda jaringan atau berbeda alamat network identitas. Kayak gitu. Itu IP-nya kelas apa? Kelas C. Presentasinya sangat bagus sekali. Mengungkapkan ide yang sesuai dengan permasalahan, mengungkapkan ide dengan jelas, penyajian presentasinya, terus mencari sumber dengan jawaban yang tepat. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke depan, nanti ya sesuaikan, diisi semuanya. Oke, bagus sekali. Silakan disimpulkan. Baik, kesimpulannya, jika beda jaringan otomatis tidak akan disamping. Jika ingin disamping, maka kita harus konfigurasi yang satu jaringan. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok selanjutnya kita spin lagi. Siap-siap. Kelompok selanjutnya. Kelompok 5. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam studi kasus kedua. Kenapa PC A dan laptop B tidak bisa terkoneksi karena mereka berbeda jaringan dan tidak satu IP atau jaringan mereka berbeda. Berbeda. Tapi satu kelas tidak. Satu kelas. Satu kelas, cuman berbeda. IP dan jaringan. Nah, ini dan Oke, ada yang mau menanggapi? Tapi tabel yang ini yang subnetting sudah diisi belum? Nah, sudah ya. Oke, terima kasih. Penyajian presentasinya sangat bagus sekali. Terus mencari jawabannya sangat tepat, bekerja sama, mengerjakan permasalahannya. Terus bisa memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat. Terima kasih, silakan disimpulkan. Kesimpulannya, jika ingin disamping maka harus satu jaringan yang sama dan IP yang sama. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan. Alhamdulillah kegiatan presentasi sudah dilaksanakan. Semua kelompok sudah presentasi dengan baik dan semoga ditingkatkan lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Selanjutnya silakan LKPD yang sudah diisi semuanya dikumpulkan ke depan. Nanti akan Bapak nilai LKPD-nya. Silakan dikumpulkan ke depan. Tiap perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD ke depan. Kelompok 1. Kelompok 2. Modul ajar apakah perangkat pembelajaran pada materi ini sudah sesuai dengan CP, TP, dan ATP? Oke, sudah sesuai. Model pembelajaran yang diterapkan sudah dilaksanakan dengan baik, sudah. Maka media yang dibuat sudah menarik dan sesuai dengan karakteristik materi model yang digunakan. Oke. Asesmennya juga sudah termasuk memasukkan unsur hot, sudah. Oke. Silakan selanjutnya ini berarti refleksi peserta didik. Selanjutnya silakan mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Linknya ada di sini. Silakan nanti di scan ke depan terus diisi. Semuanya wajib ngisi sekarang. Silakan diisi. Nah, sisanya di sini diisi refleksinya. Saya cek berarti ya. Sok kasihan naon we.
Oke anak-anak, terima kasih telah mengisi refleksi yang telah di-scan barusan. Nah ini bahan refleksinya akan Bapak jadikan sebagai motivasi ketika ngajar ke depannya. Baik anak-anak, di pertemuan selanjutnya Bapak sarankan agar belajar atau searching dulu di internet tentang konfigurasi IP address di beberapa platform. Kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya. Pertama kita akan belajar setting IP di Windows, lalu di Linux. Setelahnya kita konfigurasi IP address di Cisco, dan terakhir kita konfigurasi IP address di MikroTik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada oleh-oleh atau PR yang harus dikerjakan di rumah. Nanti ada 10 soal yang harus dikerjakan di rumah. Boleh di-scan dulu, nanti dibagikan linknya ke grup WhatsApp. Diisi di rumah, bukan di sekarang. Ya, di PR-kan saja. Oke, nanti PR-nya ini tolong diisi dan Bapak akan periksa di rumah PR-nya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, saya pengen tanya dulu anak-anak, kita belajar apa hari ini? Coba. Untuk apa IP address? Nah, jaringan. Karena internet itu tidak begitu saja, harus ada yang namanya alamat IP address. Agar bisa terkoneksi ke internet itu tidak begitu saja, harus ada alamat IP. Contohnya seperti di tadi kan, PC 1 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 2. Kenapa? Karena ya kalau mau berkomunikasi harus ada IP address atau alamat tertentu. Baik anak-anak, karena kita sudah selesai ya, jam pertama ini sudah selesai. Mohon di rumah itu nanti PR-nya dikerjakan. Mohon belajarnya ditingkatkan lebih baik lagi. Dan dari Bapak dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.